Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Bertemu kembali pada pembelajaran kedua kita, mata pelajaran Ekonomi kelas 11 bersama saya, Ibu Feti Elia Niamah. Materi pembelajaran kedua kita kali ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Apa saja yang akan kita bahas? Kita bahas yang pertama adalah perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita terus-menerus. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, tidak memperhatikan pertambahan penduduk, belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Dari perbedaan tersebut, bisa kalian perhatikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah berbeda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada apa saja? Yang pertama adalah ekonomi dan non-ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dari segi ekonomi ada 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Modal, 4. Teknologi dan kewirausahaan. Sedangkan faktor dari non-ekonomi ada 1. Etos kerja masyarakat dan pemerintah, 2. Kestabilan politik dan keamanan negara, 3. Kondisi sosial budaya masyarakat, serta 4. Kemudahan layanan birokrasi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada indikator moneter serta indikator non-moneter. Indikator moneter meliputi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang meningkat, serta pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Indikator non-moneter meliputi indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia atau IPM, serta indikator campuran. Dari sini, jika kalian belum paham, jangan lupa dibuka bukunya. Pembangunan ekonomi ternyata dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Apa saja di antaranya? 1. Bisa menimbulkan kemiskinan. 2. Munculnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Yang ketiga, pengangguran. 4. Ketimpangan pembangunan. 5. Pertumbuhan penduduk yang amat sangat tinggi. 6. Inflasi negara yang tinggi. Serta 7. Tingkat pendidikan yang rendah. Untuk menghindarinya, maka pemerintah memiliki yang namanya kebijakan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan perencanaan. Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Kebijakan pengangguran merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan atau pagu indikatif. Kebijakan pemantauan dan evaluasi merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan penanganan masalah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan Presiden. Selain perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi,
maka suatu negara perlu yang namanya strategi. Berikut adalah strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antaranya, 1. Mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. 2. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. 3. Membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. 5. Melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. 6. Menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. 8. Mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta yang terakhir, memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Demikianlah anak-anak ulasan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada kali ini dengan subbab pembangunan ekonomi. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa chat di grup WA kelas atau chat pribadi di Bu Fety Elia Niamah. Untuk lebih memahami kreativitas kalian, coba kalian lihat aktivitas mandiri di bawah ini. Aktivitas tersebut silahkan kalian kerjakan dan kalian coba, serta kalian kumpulkan di link tugas yang kita sebar di grup WA. Sekian pembelajaran materi ekonomi kita kali ini. Teruslah semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Dan yang terpenting, jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.